Teng teng, kok tidak ada yang berani? Baik, kalau tidak ada yang berani, Bu Devi tunjuk saja ya. Yang lain siap sedia. Bu Devi catat di sini. Bu Devi ingin mendengar siapa ya? Coba Aldino Adam. Halo, Aldino Adam. Ya, oke. Ayo Nang, Bu Devi dibantu. Mari dipimpin berdoa agar pembelajaran kita selama 1,5 jam ke depan berjalan dengan lancar. Aldino kelas berapa? Aldino, suaranya belum masuk. Aldino. Oke, yang lain coba. Adit, yuk Dit, Adit Nur Hanafi. Yuk, Adit Nur Hanafi. Tidak apa-apa, dicoba saja. Yuk, Nang. Adit Nur Hanafi, kelas 9E. Yuk, berani enggak? Tidak ada yang berani? Adit Nur Hanafi? Ayo dicoba. Baik, anak-anak, Bu Devi harap begini. Kalian walaupun saat ini terpaksa belajar di rumah, kalian jangan sampai menjadi seseorang yang tidak berani melakukan atau mencoba sesuatu. Kalau hanya untuk memimpin doa, harusnya berani kan? Baik, tidak ada yang bersedia. Khairul Anam. Yo, Aji Dwi Laksono, silakan. Baik, anak-anak ini yang bergabung di rapat dan tidak menyelesaikan rapat sampai jam terakhir, sampai nanti Bu Devi unduh presensinya, berarti Bu Devi anggap kalian tidak datang pada pembelajaran ya. Baik, yuk terakhir kali Bu Devi minta kepada kalian tanpa ditunjuk, silahkan pimpin doa salah satu. Saya, Bu. Ya, silahkan, Dek. Siapa namanya? Kartika. Kartika 9. E. Kartika 9. Apa, Dek? D. E. Oh, E. Oh ya, yuk. Kartika bagus. Yuk, no. Mari teman-teman berdoa sejenak untuk memulai pembelajaran. Berdoa mulai. Iya. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Kartika sudah memimpin doa untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian bisa seperti Kartika tetap menunjukkan kemampuan terbaik kalian walaupun kalian harus belajar dari rumah. Jangan sampai karena kalian terlalu lama di rumah, kalian jadi penakut, tidak berani mencoba. Jadi usahakan ketika ada kesempatan seperti ini silahkan dimanfaatkan. Baik, Kartika mendapat poin tambahan dari Bu Devi hari ini. Ya, baik anak-anak, kita mulai. Tadi kita sudah pimpin doa, mudah-mudahan lancar. Oke, untuk materi ini, untuk pertemuan kedua kita masuk ke materi pertama, yaitu teks laporan hasil percobaan. Apa saja yang akan kita pelajari? Yang kita pelajari ini, Dek. Kalian akan mengenali apa sih atau bagaimana sih laporan percobaan itu, kemudian nanti diharapkan setelah kalian paham dengan laporan hasil percobaan, kalian bisa menyimpulkan tujuan, bahan atau alat, langkah dan hasil dalam laporan percobaan, baik yang didengar ataupun dibaca. Nah,
Oke. Pernahkah kalian mendengar atau membaca laporan? Pernah. Di mana? Pernah. Pernah. Oke. Di mana kalian membaca laporan? Laporan bebas, tidak harus laporan hasil percobaan. Kalau yang ini, pernah nggak membaca laporan? Laporan tentang apa? Laporan tentang apa yang pernah kalian baca? Pekerjaan. Laporan pekerjaan, laporan hasil belajar. Apa itu laporan hasil belajar? Yang kemarin kalian ambil, ada nilai-nilainya, itu namanya laporan hasil belajar kan? Iya, rapot. Rapot itu termasuk laporan. Rapot itu ada datanya, ada faktanya. Nilai-nilai kalian itu adalah nilai berdasarkan apa yang kalian usahakan. Bukan terus ngarang, bukan terus asal. Itu yang dinamakan dengan laporan. Nah, kalian sudah paham apa itu yang dimaksud dengan laporan? Bu Devi ingin kalian memilih dari 3 teks ini, mana yang termasuk laporan. Buku paketnya sudah kalian sediakan anak-anak? Ya, Bu. Oke, Bu Devi minta tolong silahkan dibaca teks 1 pada halaman 10. Teks 1 pada halaman 10. Coba, siapa yang mau membantu Bu Devi untuk membacakan teks 1? Boleh langsung saja nyalakan speakernya dan sebutkan nama dan kelas. Hanya membaca anak-anak. Siapa yang mau coba? Halaman berapa, Bu? Halaman 10. Kalau enggak baca di layar HP, kalau kelihatan juga boleh. Kalau mau baca di buku juga boleh. Di HP kelihatan enggak tulisannya? Atau di laptop kalian? Boleh dibaca di layar HP atau layar laptop, boleh. Baca dari buku juga boleh. Silahkan Bu Devi minta salah satu. Saya boleh enggak, Bu, mau baca? Ini siapa namanya? Kartika. Jangan Kartika lagi, nanti nilainya Kartika nanti nilainya 200, yang lain 20. Yuk, selain Kartika, Kartika sudah dapat nilai tambahan, yang lain dulu coba ya. Kak Gino. Saya, Bu. Oke, namanya siapa, Dik? Cinta kelas 9F. Siapa? Cinta Ayu kelas 9F. Oke, Cinta Ayu. Oke, no, silakan dibaca. Cinta Ayu Sofianti, nggih. Ontel jengki yang tidak memiliki batangan. Besi berbentuk pipa yang menghubungkan setang dan tempat duduk. Tempat duduknya terbuat dari kulit. Warnanya hitam tetapi sudah memudar. Ban depan sepedaku memiliki garis putih yang jarang ditemukan untuk ban sepeda. Ukuran ban sekitar 18 inci. Rem tangan depan dan belakang terbuat dari besi bukan kabel. Bel sepeda berbunyi kering-kering terletak di stang kanan. Sepeda ini kupakai sekolah. Teman-temanku berkelakar bahwa aku seperti naik onta. Badanku kecil tidak cocok dengan sepeda yang besar. Ya. Terima kasih, Cinta. Oke, terima kasih, Cinta. Ya, Sama-sama. baik, itu teks 1 tentang sepedaku ya. Kemudian kita baca dulu ya ketiga teksnya ya. Kita lanjut ke teks 2. Silahkan, siapa yang mau membantu membacakan? Halo. Teks 2, siapa yang mau mencoba? Saya, anak-anak teks 2. Ya, boleh. Siapa namanya?
Ya, namanya siapa? Nilasari, Bu, kelas 9D. 9D, Nilasari. Oke, No, silahkan. Nilasari Dwi Fikir Anggani adalah ya. kaku yang menggerakkan sebuah sepeda ataupun kendaraan lain dan merupakan bagian yang disebut drivetrain. Drivetrain merupakan gabungan berbagai komponen yang saling terhubung dan merupakan sistem penggerak sepeda yang terdiri atas pedal, lengan engkol, cakram, kir depan, chainring, kir belakang, jok, dan tentunya rantai. Gabungan komponen di bagian pedal yaitu pedal lengan engkol dan kir depan. Rantai akan melingkar kir depan dan mengikatnya dengan kir belakang yang terhubung dengan roda belakang. Ketika pedal diinjak, lengan engkol akan mengikutinya, memutar kir depan yang tertempel, kemudian menarik rantai yang juga otomatis mengajak kir belakang untuk berputar. Karena kir menempel pada roda belakang, berputarlah roda itu dan meluncur. Oke, terima kasih Nila. Baik, ini tentang apa bacaannya anak-anak? Bacaan teks kedua tentang Bagian di sepeda. bagian sepeda. Oke, kita simpan dulu. Kita lanjutkan pada teks ketiga. Silahkan, siapa yang mau membantu untuk membaca? Iya, namanya siapa? Danisa Tahta. Danisa Tahta 9D ya? Iya. Oke, Dek. Yuk. Sepeda adalah kendaraan beroda 2 atau 3, mempunyai setang, tempat duduk, dan sepasang pengayuh yang digerakkan kaki untuk menjalankannya. Salah satu jenis sepeda yang banyak digunakan hingga tahun 1970-an adalah jenis ontel. Sepeda ontel memiliki ciri posisi duduk tegak, reputasi sangat kuat dan bermutu tinggi. Rumah rantai tertutup dengan gigi yang tidak bisa diubah dan biasanya terdapat dinamo di bagian roda depan untuk menyalakan lampu. Sepeda ontel juga dilengkapi rem drum untuk pengereman. Berbagai merek sepeda ontel dari berbagai negara beredar di pasar Indonesia pada segmen premium, misalnya merek Progress, Gazelle, dan Sunbeam. Kemudian pada segmen di bawahnya diisi oleh beberapa merek terkenal seperti Simpak, Burgers, Relay, Humber, Ruge, Batavus, Philips, dan NSO. Oke, terima kasih Danisa. Baik, anak-anak tadi sudah tadi sudah dibacakan teks 1, teks 2, dan teks 3. Masing-masing teks itu membahas hal yang sama, yaitu sepeda. Tetapi dibahas dengan bentuk yang berbeda-beda. Makanya jenis teksnya pun berbeda. Baik, anak-anak setelah kamu tadi mencermati teks 1, teks 2, dan teks 3, dapatkah kamu melihat perbedaan dari 3 teks tersebut? Apanya yang beda? Antara teks 1, teks 2, teks 3, terlihat tidak bedanya? Oke, kalau kesulitan begini. Tadi yang membantu Bu Devi ada Sinta, bantu baca ada Sinta, Danisa, sama Nila. Kalian sudah tahu mana yang namanya Sinta, mana yang namanya Danisa, dan mana yang namanya Nila. Sudah paham semuanya? Sudah kenal? Sudah. Belum. Oh, ada yang belum. Oke, yang sudah kenal, coba. Tadi yang bilang sudah siapa? Yang menjawab sudah siapa? Kartika. Oke, Kartika. Kartika, coba kamu bayangkan Danisa, Nila, dan Sinta. Sudah? Kira-kira apa yang menjadi perbedaan di antara 3 temanmu itu?
Kalau Nila lebih ke karakter pendiam. Ya. Kalau Nila Kalau- pendiam. Kalau Terus? Sinta lebih ke karakter pede dan pemberani. Ya, Sinta pede dan pemberani. Kemudian Yonisa? Kalau Tata lebih ke karakter mudah akrab mudah dengan orang lain. akrab. Supel ya berarti ya. Ya, Iya. kamu bisa membedakan antara Tata, Nila, dan Sinta karena kamu paham mereka, kamu mengenali mereka. Bukan begitu? Nah, coba tadi yang bilang belum kenal sama ketiga temannya itu. Siapa tadi ya yang bilang belum kenal? Mana tadi yang belum kenal? Menghilang? Baik, misalnya Bu Devi. Bu Devi belum pernah mengajar kelas 8. Ini Nila Sari yang ikut kir bukan? Halo Nila. Iya, Bu. Oh iya. Iya, Berarti Bu. Bu Devi sudah tahu. Bu Devi sudah tahu Nila. Tapi Bu Devi belum paham mana yang namanya Danisa dan mana yang namanya Sinta. Kalau Bu Devi diminta untuk membandingkan Danisa, Nila, dan Bu, saya kok Sinta. keluarkan tadi kenapa, Bu? Yang mengeluarkan siapa ya? Oke. Tidak tahu. Baik. Iya, Bu, saya dikeluarkan. Oke, anak-anak, nanti akan Bu Devi cek siapa yang mengeluarkan temannya. Kalau nanti ketahuan, Bu Devi tidak akan pernah izinkan siswa yang mengeluarkan temannya masuk ke kelas bahasa Indonesia lagi. Ya, jadi jangan usil. Saya dikeluarkan, Bu. Oke, nanti Bu Devi cek ya. Nanti Bu Devi cek siapa yang mengeluarkan. Nanti yang dikeluarkan setelah pembelajaran selesai, dikeluarkan. WA Bu Devi ya. Oke, kita lanjutkan pelajaran dulu ya anak-anak, karena waktunya hanya 30 menit ya. Jadi gini, ketika kamu disuruh membandingkan, mencari perbedaannya, kalau kamu tidak paham teksnya, pasti kamu tidak akan bisa. Seperti ketika Bu Devi diminta untuk melihat perbedaan antara Nila, Tata, dan Sinta, karena Bu Devi hanya tahu Nila saja, tidak tahu Tata dan Sinta, Bu Devi nggak bisa membandingkan. Jadi usahakan kamu ingat-ingat kembali ketika pelajaran bahasa Indonesia, kamu ingat-ingat kembali materi di kelas 7 dan di kelas 8. Oke ya anak-anak? Baik, Bu Devi akan bantu kalian untuk membandingkan 3 teks itu. Teks yang pertama tadi yang sepedaku termasuk sepeda ontel. Ini, kalau kalian ingin membandingkan, coba kalian cari, apa sih yang ingin penulis sampaikan di teks sepedaku termasuk sepeda ontel? Penulis ingin menggambarkan sepeda miliknya. Gambaran sepeda milik si penulis bagaimana sih? Ada yang bisa menjawab? Gambaran sepedanya penulis seperti apa? Sepedanya kecil, besar, atau bagaimana? Sepedanya bergaris putih. Yang bergaris putih Dan apa? tangan Yang bergaris dan putih sepeda. banyak. Berarti kalau sepedanya sepedanya tidak bergaris putih, bukan sepeda milik si penulis, begitu ya? Terus apa lagi cirinya? Tempat duduknya terbuat dari kulit. Berarti kalau tempat duduknya terbuat dari plastik itu bukan sepeda milik si penulis. Berarti kalian bisa membayangkan kalau di parkiran ada beberapa sepeda, kalian disuruh mencari sepeda si penulis dengan membaca teks nomor 1. Bisakah kalian menemukan sepeda si penulis? Bisa enggak? Bisa ya, berarti nanti dicari mana yang termasuk sepeda ontel. Berarti kalau di situ ada sepeda ontel, ada sepeda roda 3, ada sepeda minion. Kalian pilih, oh yang punya penulis sih yang ontel. Kalau di situ ada ontel banyak,
cari tempat duduknya terbuat dari kulit, dicari dulu. Kalau ada sepeda ontel tempat duduknya terbuat dari kulit, tapi ada yang banyak, ada yang memiliki garis putih, ada yang tidak memiliki garis. Oh, berarti yang memiliki garis putih yang milik penulis. Jadi, dengan membaca teks deskripsi, kamu jadi mempunyai gambaran tentang sesuatu. Paham ya? Teks deskripsi pernah kalian pelajari di kelas 7 ya? Oke, kita lanjutkan ya. Kemudian yang teks kedua. Nah, teks kedua tadi yang fixed gear. Apa sih yang mau dijelaskan oleh penulis melalui teks kedua? Ya, ayo coba. Apa yang mau dijelaskan penulis? Menjelaskan bagaimana sepeda bisa bergerak. Iya. Yang teks kedua itu, kalau yang teks pertama lebih menjelaskan ciri-cirinya, ciri-ciri sepeda. Oke, nanti yang soal dikeluarkan kita bahas ketika kita melalui grup WA saja. Karena waktu kita terbatas untuk tatap muka, kita gunakan untuk membahas materi. Setuju ya anak-anak? Ya. Oke. Baik. Yang tes kedua ini membahas tentang bagaimana sebuah sepeda bisa berjalan. Jadi prosesnya. Kok sepeda bisa berjalan? Kenapa? Sepeda kalau nggak ada rantainya bisa berjalan nggak? Sepeda kalau bannya segitiga bisa berjalan enggak? Ya. Jadi kadang kita perlu dijelaskan mengapa sesuatu bisa terjadi. Ya. Kita lanjutkan yang teks ketiga. Yang sepeda adalah kendaraan beroda 3. Nah, di teks ketiga ini apa yang ingin penulis sampaikan kepada pembacanya, anak-anak? Sepeda. Tahunya. Ya. Teks ketiga membahas tentang sepeda secara umum. Inilah yang dinamakan dengan teks membahas sepeda secara umum. Inilah yang dinamakan dengan teks apa nih? Laporan. Yap, betul. Jadi, kita cek kembali. Manakah yang termasuk teks laporan? Yang mana teks laporan? Mana tadi antara teks 1, 2, 3 mana yang laporan? Nomor 3. Ya, nomor 3. Karena apa? Membahas sesuatu atau informasi secara umum. Berarti kalau materi pelajaran yang ada di buku-buku paket itu termasuk teks laporan atau tidak? Termasuk teks laporan atau tidak? Ya, kalau ada artikel atau ada tulisan membahas tentang topik tertentu, termasuk laporan atau tidak? Ya, yang semangat toh ya. Oke, kita lanjutkan. Mana yang termasuk teks eksplanasi? Eksplanasi berarti teks yang berisi tentang penjelasan bagaimana sesuatu bisa terjadi. Mana yang menjelaskan sesuatu bisa terjadi? Ya? Ya, yang kedua, apa yang dijelaskan tadi? Sepeda bisa. Apa yang dijelaskan? Gear. Itu gear itu yang dijelaskan apanya? Apa yang menjelaskan sesuatu, bagaimana sesuatu bisa terjadi, berarti menjelaskan bagaimana sebuah sepeda bisa berjalan atau meluncur, ya. Oke, ini yang terakhir, yang paling nomor 4. Ini gampang. Mana yang termasuk teks deskripsi? Berarti 3 sudah, 2 sudah, yang belum yang mana? 1.
Orang Nah, satu. menggambarkan ya, gampang ya. Oke, sekarang Bu Devi ingin yang nomor 5 ini silahkan jawab salah satu dengan menyebutkan nama. Kan Bu Devi beri tambahan nilai. Di desamu, di daerahmu kan ada istilah-istilah kedaerahan, ada bahasa Jawa, karena kita kan tinggal di Jawa. Coba sebutkan bagian-bagian sepeda dengan menggunakan bahasa Jawa. Ben. Sebutkan nama dulu. Game. Sebutkan nama dulu. Bel. Siapa namanya? Bintang Kelas berapa? 9D. 9D lagi. Oke, 9D siapa namanya tadi? Siva Wulandari. Siva Wulandari. Oke, no, Siva, coba sebutkan apa saja istilah untuk menyebut bagian-bagian sepeda dalam bahasa Jawa ya. Ben. Ban. Oke, ban. Ban itu roda ya. Terus Tang. stang. Oke. Apa lagi? Satu lagi? Jok. Jok. Oke. Terima kasih Siva. Ya, kok yang aktif yang perempuan ya, yang laki-laki masih ada di dalam kelas kan? Masih ikut meetingnya yang laki-laki ya? Oke. Ya, kita lanjutkan. Ini sudah baik. Kita masuk ke dalam teks laporan percobaan. Tadi kita sudah mengenali teks laporan itu seperti apa. Sekarang kita kenal atau kita coba memahami apa yang dimaksud teks laporan percobaan. Anak-anak, teks laporan percobaan itu terdiri dari kata teks, laporan, dan percobaan. Teks itu apa, anak-anak? Teks itu apa? Halo. Teks artinya? Teks artinya? Tidak ada yang menjawab? Yuk, teks artinya apa? Teks artinya bahasa. Jadi anak-anak, kalau selama ini kalian menganggap teks itu tulisan, itu kurang tepat ya. Teks itu adalah penggunaan bahasa, baik secara lisan atau tulisan. Jadi ketika kita belajar teks, kita mempelajari teks secara tertulis dan teks secara lisan. Kemudian laporan. Laporan itu tadi, laporan itu adalah informasi yang didasarkan fakta, lengkap, dan harus objektif. Objektif itu berarti tidak boleh menggunakan perasaan. Jadi, kalau misalnya membuat nilai untuk laporan hasil belajar, Bu Devi tidak boleh subjektif. Mentang-mentang Bu Devi suka atau seneng sama Siva, nilai Siva lebih tinggi daripada nilainya Ibnul. Atau Bu Devi nggak suka nih sama Tahta, nilai Tahta sedikit aja, itu nggak boleh. Yang namanya laporan harus sesuai dengan fakta, lengkap, dan objektif. Kemudian teks laporan percobaan itu ada ini, percobaan. Percobaan itu eksperimen. Eksperimen itu tujuannya untuk menguji atau membuktikan. Kemarin sempat beredar tentang banyaknya isu bahwa ada somai yang mengandung borak. Borak itu adalah zat berbahaya. Padahal kalian suka sekali nih makan somai. Akhirnya kalian cari cara membuktikan somai mengandung borak atau tidak. Kalian beli somai di Pak Endut misalnya. Kemudian kalian uji, oh ternyata dari hasil uji coba itu tidak ada kandungan borak. Jadi somai Pak Endut aman untuk dikonsumsi. Nah, inilah pentingnya teks percobaan untuk menguji atau membuktikan sesuatu. Nah, fungsinya teks laporan percobaan ini selain memberikan informasi, membuktikan tadi pembuktian. Nah, yang ketiga adalah pemecahan masalah. Jadi, selama kita hidup
dalam perkembangannya pasti akan ada masalah-masalah. Seperti misalnya sekarang adalah corona. Kapan sih corona berakhir? Kapan sih kita bisa sekolah lagi? Nah, ini para ilmuwan sedang berusaha untuk memecahkan masalah melalui percobaan. Kita tunggu laporan mereka, mudah-mudahan mereka segera mendapatkan solusi atas masalah corona ini agar segera berakhir. Ya, oke. Teks laporan percobaan, pengertiannya ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak. Tidak terlalu cepat ya. Kalau nanti Bu Devi ketika menjelaskan terlalu cepat, tolong kalian memberitahu ya anak-anak. Oke. Iya, Bu. Ya, terima kasih. Jadi teks laporan percobaan itu adalah teks itu bisa lisan, bisa tulisan ya, yang berisi informasi mengenai hasil percobaan yang telah dilakukan. Telah, berarti kalau percobaannya belum dilakukan, namanya laporan bukan? Bukan. Berarti apa namanya? Kalau belum dilakukan namanya apa? Ada yang tahu? Kalau laporan itu pasti telah dilakukan ya. Kalau mau membuat percobaan tapi masih rencana, namanya apa? Rancangan. Ya, rancangan atau proposal. Pernah mendengar? Kalau baru rancangan, baru rencana itu namanya proposal. Kalau telah dilakukan itu namanya laporan. Jadi anak-anak nanti kalau seandainya kalian semua punya kesempatan untuk kuliah, silahkan kalian mencari uang sebanyak-banyaknya dari membuat laporan dan proposal. Kenapa? Ketika di bangku kuliah itu banyak sekali lomba membuat karya ilmiah. Hadiahnya lumayan untuk membayar kuliah 1 tahun. Jadi ketika belajar bahasa Indonesia, usahakan kalian benar-benar mencoba. Bu Devi nggak pengen kalian cuma bisa mendapat nilai 100, tapi Bu Devi ingin kalian bisa menulis, bisa berbicara, kalian bisa menerapkan pelajarannya. Bu Devi ingin kalian bisa mempraktekkan pelajaran bahasa Indonesia itu untuk kehidupan kalian. Punya cita-cita nggak bisa sekolah dengan uang sendiri? Ya, iya. Jadi ketika belajar bahasa Indonesia ya silakan belajar, jangan hanya untuk nilai, tapi belajar memang untuk benar-benar mampu menggunakan bahasa Indonesia. Jadi kamu kalau bisa nulis, bisa berbicara dengan baik, kamu itu mudah sekali mendapatkan uang yang bisa kamu gunakan untuk membiayai pendidikan kalian. Ya, kemudian kita lanjutkan ya. Teks laporan percobaan itu apa isinya? Nah ini, laporan, yang namanya laporan tadi harus lengkap. Berarti dari awal, rumusan tujuan, rancangan tujuannya, kegiatannya, hingga pengambilan simpulan itu harus ada. Jadi, dalam membuat laporan harus lengkap dari rencana, dari kegiatan, hingga simpulan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak? Ya. Tidak. Tidak. Oke, tadi kita mempelajari tentang apa? Teks laporan. Ya, teks laporan. Khususnya laporan apa? Khususnya laporan Percobaan. ya, laporan hasil percobaan. Kira-kira kalau kamu sudah bisa membuat laporan hasil percobaan, manfaatnya untuk kalian apa ya? Nambah wawasan. Manfaatnya untuk kalian nambah wawasan. Terus, apalagi? Dapat uang sendiri. Bisa dapat uang kalau kalian bisa membuat laporan dengan baik. Ya, oke. Nah, terakhir tugasnya
Bu Devi sudah mengunggah tugas di Teams kalian. Silakan kalian cek di situ. Silakan dikerjakan. Tugasnya mudah saja. Kamu cuma diminta untuk mencari satu contoh teks laporan hasil percobaan. Kemudian contoh yang kamu sudah dapatkan itu kamu jawab pertanyaan-pertanyaan ini ya. Percobaan apa yang dilakukan, tujuannya apa, dan bagaimana hasilnya. Kemarin sudah ada yang mengerjakan belum kelas 9 D, E, dan E? Sudah ada yang mengerjakan? Belum. Belum, oke. Silakan sekarang dikerjakan. Batas waktunya sampai tanggal sampai hari Senin kalau nggak hari Selasa. Dicek di situ ya. Jangan sampai telat dari batas waktu. Kalian sudah bisa mengirim tugas kan? Sudah. Ya, tugas tidak harus difoto ya anak-anak. Jadi kamu kalau punya aplikasi untuk nulis seperti WPS atau Word itu bisa digunakan. Jadi kamu nulis saja di situ, tidak perlu difoto, ditulis tangan atau difoto. Tapi kalau tidak bisa, tidak punya aplikasinya, ditulis tangan, difoto boleh ya. Yang penting adalah ketika kalian menjawab ini kalian buat sendiri. Terus yang ini contohnya ini kan mesti nyarinya di internet paling, kalau enggak di koran atau di buku. Nah, ini di foto atau di screenshot. Jadi nanti pengumpulan tugasnya ada 2, screenshotan laporannya sama jawaban yang nomor 2 ini. Ya? Ya, Bu. Iya, ada yang ditanyakan enggak? Sudah. Ada yang mau ditanyakan tidak? Sudah jelas? Benar. Sudah. Oke. Bentar. Anak-anak sinyal di kalian bagus nggak anak-anak di tempat kalian? Bagus. Bagus. Kadang Oke. bagus, Ya. kadang enggak. Oh, kadang Bagus. bagus. Enggak, Oke. Bu. Pokoknya yang bermasalah, tolong jangan lupa untuk mengabari Bu Devi ya. Pokoknya kalau kalian bermasalah dikabari. Kemudian usahakan kalau Bu Devi belum mengakhiri, jangan meninggalkan rapat ini, jangan meninggalkan pertemuan ya. Baik, terima kasih. Ini pembelajaran kita di pertemuan kedua. Hari ini hanya mengidentifikasi teks laporan. Kita lanjutkan pada pertemuan minggu depan. Tolong sebelum kita mulai pertemuan minggu depan, tugas sudah dikumpulkan. Ya, tugasnya mudah kan, nggak berat kan? Hanya mencari contoh sama menjawab 3 pertanyaan saja. Oke, tidak ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kalau tidak ada, diakhiri. Tetap semangat belajarnya, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa berdoa agar kita bisa segera berkumpul dan bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka di kelas. Karena Bu Devi ngajar di kelas, tanpa kalian tuh sepi sekali, ya. Ya. Iya, Bu. Baik anak-anak, terima kasih. Bu Devi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebentar. Bu Devi belum download. Bentar ya. Ya. Bentar. Ya. Oke, anak-anak terima kasih sudah boleh live ya. Ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Boleh mabar. Mata